Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kaum muslimin dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini, pada momen Ramadan kali ini, saya Ustadz Kumis akan menemani Ramadan Anda, akan mewarnai Ramadan Anda dengan Ramadan yang penuh hikmah dan penuh ilmu. Tentunya nanti yang akan disampaikan, ilmu-ilmu yang akan disampaikan atau yang akan diberikan dari ustadz dan ustazah kita, yang akan ditemani oleh ustadz dan ustazah kita, yang akan mengisi Ramadan kita dengan penuh berkah dan penuh hikmah, tentunya juga penuh ilmu. Baiklah para kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini untuk mewarnai atau mengawali Ramadan kita agar Ramadan kita berkah dan semangat 30 hari, maka pada kesempatan kali ini momen Ramadan pertama ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Robihudin Ar-Rosyidi yang telah bersama kita di sini, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan tema hikmah Ramadan. Oke, bagaimana ceramahnya, bagaimana ilmu yang akan disampaikan? Baiklah, sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Robihudin Al-Aksi. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita dipertemukan di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dibebaskannya umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Dari semenjak datang bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disampaikan pada bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh sejarah, bulan yang penuh peristiwa-peristiwa penting bagi umat muslim di dunia. Salah satunya peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan terjadi perang yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Terjadi perang Badar, yang mana perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Padahal secara logika, mana mungkin pasukan Rasulullah SAW memenangkan perang tersebut? Secara jumlah saja sudah terpaut jauh. Pasukan Rasulullah SAW jumlahnya hanya 314 orang. Sedangkan kaum kafir musyrik, kaum kafir Quraisy jumlahnya lebih dari 1000 orang. Tapi atas izin Allah, atas kehendak Allah, perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh pasukan Rasulullah SAW. Dan perang Badar tersebut terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya itu. Pada bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh sejarah, bukan hanya untuk umat Islam di dunia, terkhusus terlebih bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan di Indonesia? 17 Agustus tahun 1945, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata pada waktu tersebut juga merupakan bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan 1364. Betapa tidak, Ramadan itu merupakan bulan yang penuh sejarah, bulan yang penuh keutamaan bagi kita semua, khususnya umat Islam di dunia dan terkhusus umat Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Allah menurunkan segala sesuatu, Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan bulan Ramadan.
Ada 12 bulan, ada satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Diwajibkannya kita berpuasa atas perintah Allah Subhanahu wa taala, termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu. Allah mewajibkan puasa kepada kita semua, pasti ada hikmah, pasti ada tujuannya, pasti ada hal yang dapat kita kutip, pelajaran yang dapat kita ambil dari puasa tersebut. Apa hikmahnya? Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Hikmahnya satu, menguji kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Bagaimana tidak? Puasa mengajarkan kita kesabaran. Dari semenjak setelah sahur kita niat untuk melakukan puasa, ibadah puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Datang azan subuh sampai maghrib, di situ diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya di bulan-bulan selain Ramadan kita halal melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam bulan Ramadan, seperti halal makan pada siang hari, minum pada siang hari, berhubungan suami istri pada siang hari, dan melakukan hal-hal yang lain yang dihalalkan di luar bulan suci Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita diuji pada bulan Ramadan ketika kita melakukan puasa, tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Apabila hal tersebut tidak dihadapi dengan rasa sabar, tidak dihadapi dengan rasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan banyak orang-orang Islam yang gugur dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dibekali rasa sabar, manusia dapat mengendalikan dirinya. Manusia dapat mengendalikan nafsunya, yang mana manusia bisa rusak, bisa hancur apabila tidak bisa mengendalikan nafsu. Hebatnya manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat tidak. Tapi apabila manusia bisa sabar, bisa mengendalikan nafsunya dengan sangat baik, manusia tersebut akan lebih mulia dibandingkan malaikat. Tapi apabila manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya, apabila manusia dikendalikan oleh nafsunya, maka manusia tersebut akan lebih hina dibandingkan hewan. Jadi seperti itu Ustaz ya, hikmahnya. Salah satu dari hikmah Ramadan atau hikmah puasa. Kira-kira ada lagi nggak Ustaz? Masih banyak. Masih banyak. Apabila kita telah hikmah selanjutnya yang Allah turunkan kepada kita, pelajaran yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita melakukan puasa. Yang kedua, yaitu manusia akan bisa lebih istiqomah, terutama dalam keimanan. Istiqomah dalam Islam kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan puasa semata-mata melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu keyakinan kita kepada Allah? Bukankah itu salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang istiqomah luar biasa. Saya tidak akan menjabarkan panjang lebar tentang apa itu istiqomah. Ada satu kisah. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi terjadi peperangan yang sangat hebat. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ternyata dalam peperangan tersebut pasukan Islam, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi terjadi kekalahan, mengalami kekalahan. Dan setiap perang antar agama ketika ada yang kalah, tentu ada yang jadi tawanan. Betul. Tentu ada yang jadi abid, ada yang jadi hamba sahaya. Tercatat pada masa itu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ada 3 orang yang menjadi tawanan orang-orang kafir. Singkat cerita, Raja Kafir panggil kepada menteri kerajaan tersebut, menteri kerajaan tersebut. Kata si Raja Kafir berkata kepada si menteri, wahai menteri, kita memenangkan perang, kita mendapatkan 3 tawanan. Apa yang akan kita lakukan terhadap tawanan-tawanan ini? Kata si menteri, bunuh saja raja. Tapi kata raja, oh tidak semudah itu. Kita membunuh orang gampang saja, tapi saya tidak setuju kalau tawanan 3 ini kita bunuh. Lalu kita apakan? Kata raja, bagaimana kalau kita jadikan tawanan ini kita ajak masuk ke dalam agama kita? Kita ajak keluar supaya ketawanan tersebut keluar dari Islam, supaya ikut agama kita, ikut keinginan kita. Baik, kata menteri, akan saya ajak. Singkat cerita, si tawanan tersebut, 3 tawanan itu diajak oleh menteri. Wahai tawanan, yang pertama dipanggil, apakah engkau mau
keluar dari agama Islam, meninggalkan saudara-saudaramu, lepaskan keimananmu, ikut dengan agamaku dan agama rajaku. Apabila engkau mau mengikuti agamaku, kata menteri tersebut, apabila engkau mau keluar dari Islam, maka engkau akan mendapatkan jabatan yang tinggi, akan mendapatkan harta yang banyak, segala sesuatu kecukupan akan kau dapatkan apabila engkau mau keluar dari Islam, kata menteri tersebut. Tapi apa jawaban dari tawanan tersebut? Tawanan yang pertama, wahai menteri, katakan olehmu kepada raja, aku perang di jalan Allah, membela agama Islam, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari tahta. Andai kata tahta ku cari, andai kata jabatan ku cari, andai kata harta ku cari, masih banyak jalan yang bisa ku tempuh selain dengan jalan perang membela agama Allah. Apakah engkau tidak takut dibunuh, kata menteri? Tidak, kata raja. Akhirnya singkat cerita, menteri tersebut pun dibunuh, dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya sehingga kepalanya terpisah dari badannya. Lah, Tapi menteri dibunuh. Jadi kata menteri tersebut, andai kata engkau tidak mau ikut dengan agamaku, andai kata engkau tidak mau keluar dari Islam, kepalamu akan saya penggal. Dan singkat cerita, si kepala tawanan tersebut dipenggal. Kepala terlepas dari badannya. Tapi atas izin Allah, atas kehendak Allah, si tawanan tersebut yang terpisah kepala dan badannya, atas izin Allah mengucapkan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Atas izin Allah, kepala yang sudah terpisah dengan badannya mengucapkan ayat kabar gembira tentang surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang berani meneteskan darahnya hanya untuk membela agama Allah. Tadi tawanan yang pertama menolak, tawanan yang kedua pun dipanggil oleh menteri. Wahai tawanan kedua, wahai abid yang kedua, kemari, kata si menteri. Kau sudah melihat temanmu tadi dibunuh? Sudah, menteri. Terus apa yang ingin kau lakukan sekarang? Apakah engkau mau keluar dari Islam? Apakah engkau meninggalkan agamamu, meninggalkan saudara-saudaramu, meninggalkan imammu? Kata menteri. Dan ternyata dijawab oleh tawanan yang kedua, wahai menteri, raja, aku pun tidak ingin meninggalkan agamaku, aku pun tidak ingin melepaskan keimananku, aku pun tidak ingin meninggalkan saudara-saudaraku. Sungguh hal yang seperti inilah, momen yang beginilah yang aku nantikan, mati di jalan Allah, mati karena membela agama Allah. Akhirnya tidak panjang lebar, orang yang kedua pun dipenggal kepalanya, menggelinding, terpisah dari badannya. Dan setelah terpisah dari badannya, apa? Ternyata tawanan yang kedua ini pun membacakan ayat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tentang surga, ayat tentang kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang membela agama Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan singkat cerita dipanggil tawanan yang ketiga. Tawanan yang ketiga dipanggil, tadi temannya yang satu dan yang kedua menolak atas tawanan raja. Tapi ternyata tawanan yang ketiga ini, umat Islam yang ketiga ini, dia menerima tawaran raja tersebut. Wahai tawanan, siap raja, siap menteri, apakah engkau mau keluar dari Islam, meninggalkan agama Islam, mengikuti agama raja, mengikuti agama menteri? Mau. Apa yang akan rajamu berikan kepadaku apabila aku mengikuti agama raja, apabila aku keluar dari Islam? Kata si orang ketiga tersebut. Dan kata tawanan tersebut gimana? Kata menteri gimana? Oke, kalau kamu mau, jabatan akan raja berikan kepadamu yang tinggi, harta akan diberikan kepadamu, tahta, wanita dan lain sebagainya. Semua yang kau inginkan akan kau dapatkan, akan diberikan oleh raja. Akhirnya menteri laporan ke raja. Wahai raja, orang yang ketiga, tawanan yang ketiga ini, dia mau keluar dari Islam, dia mau meninggalkan Islam, dia mau meninggalkan imannya, mau melepaskan imannya. Silahkan kau berikan hadiah. Tunggu dulu, kata raja. Tadi kalau saya pikir orang yang pertama dan yang kedua ini lebih hebat daripada orang yang ketiga. Kenapa? Orang yang pertama dan orang yang kedua, mereka lebih rela mempertahankan agamanya, lebih setia kepada saudara-saudaranya, lebih setia kepada keimanannya. Tapi orang yang ketiga, dia rela keluar dari Islam, dia rela meninggalkan agama, dia rela meninggalkan saudara-saudaranya hanya demi harta, hanya demi jabatan, semua dia khianat. Hanya kata raja,
saudaranya pun sudah dikhianati. Bagaimana kita nanti ketika dia sudah diberikan jabatan? Hanya tidak panjang lebar, orang yang ketiga pun dibunuh oleh raja, dipenggal kepalanya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an, cetek, nggak bisa mengucap syahadat. Asyhadu an, cetek. Dan sebelum selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, kepalanya kubur dipenggal, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Afaman haqqa alaihi kalimatul adab. Ucapkan ayat pula. Kalau tadi tawanan yang pertama, yang kedua membacakan ayat tentang suka, ayat tentang kebahagiaan. Tapi tawanan yang ketiga karena tadi rela melepaskan keimanan, rela melepaskan keislaman, rela meninggalkan saudara-saudara yang mengkhianati agamanya, membacakan ayat tentang siksa, tentang neraka yang tidak suka. Itu hikmah yang kedua. Puasa itu dapat semakin memperkuat istiqomah kita karena bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum muslimin dimanapun kita berada, mudah-mudahan segala ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, beberapa poin tadi mudah-mudahan menambah hikmah puasa kita untuk semakin semangat, semakin istiqomah beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup sekian tausiah pada Ramadan pertama kali ini, karena kami dari channel Santri Alko akan upload setiap harinya pada ba'da asar ya. Kalau misalkan teman-teman kaum muslimin dimanapun Anda berada ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan di komen. Oke, karena nanti di pertengahan Ramadan atau di ujung Ramadan kita akan mengadakan giveaway. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.